kita berjalan bersama dengan Tuhan, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, ya, kalau kita tidak berjalan dengan Dia, tentunya kita berjalan dengan iblis. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, tentunya kita berjalan dengan iblis, betul? Ya, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Saudara dan saya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus atau dengan iblis, tidak ada lain. Jadi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengikuti segala apapun yang Dia kehendaki, dan termasuk adalah mengikuti jalan-jalannya Dia, mengikuti segala kemauannya, baik itu budayanya, baik itu aturannya, ya. Juga adalah bagaimana kita bisa melihat visinya. Ya. Kita udah belajar kemarin selintas di Minggu ya, hari Minggu ya. Hari Minggu tentang hamba, seorang hambanya hamba Tuhan ya. Ada beberapa hamba Tuhan ya, yaitu Elia, Elisa, dan bujangnya Elia, dan juga Gehasi, bujangnya daripada Elisa ya. Bagaimana mereka mengikuti daripada tuannya, mengikuti semuanya ya. Ada yang mengikuti tetapi tidak bisa melihat apa yang mau dikerjakan oleh tuannya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan tuannya ya. Seperti hambanya Elia yang pertama, ketika Elia berdoa untuk supaya hujan turun, dia tidak mengerti apa maksudnya dari tuannya ini, sehingga dia harus bolak-balik naik ke gunung sampai 7 kali. Tetapi Elisa yang menjadi hambanya Elia sudah paham maksud daripada tuannya ini dan bisa melihat ya. Dari awal Elisa bisa melihat visinya, bisa melihat kemana arahnya Elia mau kemana, dan dia bisa melihat apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Elia dan juga terhadap dia. Dia bisa melihat ke sana. Oleh karena itu Elisa tidak pernah mau ditinggalkan oleh Elia. Dia terus mengikuti Elisa. Tetapi setelah melihat betapa Elisa diurapi lebih lagi, betapa pelayanannya Elisa lebih besar lagi, ya. Kemudian arah fokus pandangannya sudah berubah ke arah secara materi, secara fisik saja. Ya. Dia hanya melihat materinya aja seperti itu. Tidak bisa melihat tentang apa yang tersedia atau yang akan dilaksanakan oleh Tuhan di dalam rohnya. Ya. Saya tidak akan mengulang di cerita tentang Gehasi, tapi ini ada hambanya lagi yang lain daripada Elisa. Kita buka dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun Tetapi abdi Allah Elisa, abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, bab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Ani, ya, mengadakan suatu perundingan. Ya. Raja Aram ini bernama Ben-Hadad, dia mengadakan suatu perundingan di dalam istananya sendiri, tidak ada orang yang tahu, ya. Tidak ada yang membocorkan. Tetapi Elisa bisa tahu, dan Elisa langsung memberitahukan kepada Raja Israel bahwa jangan lewat situ.
karena jalan itu sudah dihadang oleh Raja Aram. Nah, kemudian nggak jadi penghadangan, jadi Raja Aram berarti tidak bisa menghadang Israel. Batallah penghadangannya tersebut. Kemudian lagi mereka berancangan ke arah lain. Dan Elisa memberitahukan lagi kepada Raja Israel, jangan lewat situ, karena orang Aram sudah menghadang dia. Sampai berkali-kali dibatalkan itu penghadangan daripada tentara Aram. Sampai rajanya kegi, rajanya menuduh stafnya ini ada yang berkhianat, ada yang memberitahukan, ada yang membocorkan kepada orang Israel. Siapa di sini yang memihak orang Israel? Tidak ada. Pegawainya berkata tidak ada. Kami semua tidak memihak Israel. Tapi ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dialah yang memberitahukan segala hal yang tuanku raja bicarakan di tempat tidur. Maka itu dia mencari, di mana itu orang? Mana itu Elisa? Mana itu yang menggagalkan rencanaku? Cari tahu ada di mana. Aku mau temui dia. Jadi saudara, di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu maha tahu yang luar biasa. Dan dia memberitahukan kepada hambanya. Tidak ada satu orang pun yang tahu di situ pembicaraan daripada Raja Aram ini. Tapi Elisa tahu. Tahu dari mana? Dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi tuannya dari Elisa untuk memberitahukan supaya bangsa Israel jangan sampai kena penghadangan daripada Raja Aram. Ya. Jadi saudara, segala sesuatu yang rahasia, yang kita rahasiakan, bahkan di tempat tidur, di tempat yang tersembunyi, itu tidak akan tersembunyi dari mata Tuhan, tidak akan tersembunyi di telinga Tuhan. Dia tahu. Bila ada sekelompok orang mau menghasut, mau membuat suatu penghadangan, bila ada sekelompok orang mau melakukan sesuatu untuk umatnya Tuhan, telinga Tuhan itu bisa mendengar, walaupun itu di bawah tanah, walaupun itu perundingan mereka itu di bawah tanah, di ruang yang tertutup, tapi Tuhan bisa mendengar dan Tuhan bisa menyampaikan kepada hambanya. Ya. Di sini kita melihat bagaimana itu cara kerja Tuhan kepada hambanya, bisa tahu, ada, bisa melihat, walaupun tidak hadir di situ bisa melihat, bisa mendengar. Nah, ini adalah alam supranatural. Ini adalah alam roh yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, saudara harus sampai ke sana. Kita akan diajar Roh Kudus terus sampai ke sana. Tapi ada tujuan daripada kerajaan surga. Bukan tujuan untuk kerajaanmu sendiri. Bukan tujuan untuk dirimu sendiri. Engkau akan diberitahukan hal-hal. Engkau akan dilihatkan segala macam. Tapi semuanya itu bukan untuk kemegahan dirimu. Semuanya itu bukan untuk keuntungan dirimu. Semuanya itu hanya untuk keuntungan kerajaan surga. Dan Elisa ketika dia diberitahukan, dia diam saja, dia cuma sampaikan kepada Raja Israel. Dia hanya nyampaikan kepada Raja Israel. Dia bisa dipercaya oleh kerajaan surga. Berkali-kali sehingga kegi itu Raja Aram. Jadi Elisa ini mau dibunuh. Elisa ini mau dibunuh karena Elisa ini yang menggagalkan. Ya. Sudah dirancangan sedemikian rupa. Kok bisa aja yang bocor? Kok bisa tahu mereka gak lewat sini? Nah, itu hebatnya Tuhan kita. Ya. Jadi saudara tidak perlu takut dengan persekongkolan atau kelompok-kelompokan orang yang mau menghancurkan engkau. Tidak perlu takut. Selama engkau adalah hambanya Tuhan, selama engkau adalah umatnya Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ia akan memberitahukan kepadamu. Ia akan menyampaikan kepadamu segala visinya, semuanya. Ya, tetapi bukan untuk kemegahan daripada kita sebagai manusia, tapi semuanya untuk kemuliaan kerajaan surga. Ayat 13. Berkatalah raja,
pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Tentara yang besar, kereta kuda yang banyak. Untuk siapa? Untuk mau membunuh Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Pada saat itu Elisa ada di Dotan dan dikejar oleh tentara Aram, dan sudah mengepung dia. Karena ini ternyata orang yang membatalkan, ini yang bocorin supaya batal segala tindakan penghadangan terhadap bangsa Israel dibatalkan. Ternyata nabi Allah ini, ternyata abdi Allah ini. Maka Raja Aram marah sekali, dan dia mengepung itu Elisa dengan bujangnya. Cuman 2 orang, tapi di bawah itu tentara segitu banyaknya berkuda lagi pada saat itu. Bujangnya ini takut sekali. Siapa yang gak takut? Takut pasti. Tetapi jawab daripada Elisa adalah, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Bagaimana caranya Tuhan di dalam peperangan melawan Aram, Israel melawan Aram? Bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya di luar pikiran bayangan daripada seorang raja. Pada saat itu ketika tentara Aram itu sudah mengepung Elisa, bujangnya ini melihat itu tentara-tentara Aram yang mengepung itu, tentunya takut, takut, dan dia bercelaka Tuanku, celaka Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Dan pada saat itu Elisa berkata, "Jangan takut, yang menyertai kita
lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dan Elisa berdoa, Tuhan bukalah mata dari bujangku ini. Dan ketika itu juga Tuhan membuka matanya. Dan bujang ini melihat bahwa di sebelah belakang sekeliling daripada Elisa ada banyak tentara kereta berapi, tentara kuda dan kereta berapi. Lebih banyak daripada tentara daripada bangsa Aram. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan dengan kasat mata. Tidak kelihatan. Kalau tidak dibuka matanya oleh Tuhan, bujang ini tidak akan melihatnya. Yang dia lihat hanya adalah problem, masalah, musuh. Yang dia lihat adalah banyak yang mau menyerang. Banyak orang yang jahat yang dilihat seperti itu. Dia tidak bisa melihat bahwa yang menyertai abdi Allah ini, Elisa ini, jauh lebih banyak, yaitu tentara surga. Karena Elisa adalah abdi daripada Allah Bapa. Saya minta minum bisa. Jadi ketika bujangnya ini dibukakan matanya untuk bisa melihat, ya, untuk bisa melihat betapa banyaknya yang menyertai, mengikuti Elisa. Dengan demikian, bujang ini tidak menjadi takut lagi. Ya. Dan ketika itu juga Elisa berdoa. Ya, Elisa berdoa supaya Tuhan membutakan mata daripada siapa? Orang-orang yang mengepung dia. Tentara Aram ini dibutakan matanya. Dalam arti dibutakan ini kok tadi bisa berjalan. Bukan dibutakan terus buta. Tapi matanya tuh seperti disilaukan. Seperti ada sinar yang menghalangi matanya dia. Ya, seperti ada sinar. Dan ketika mereka terhalang dengan sinar, mereka tidak bisa melihat Elisa. Mereka tidak bisa melihat jalan itu semua itu dengan baik. Semuanya tuh kabur seperti itu. Dan Elisa menuntun, dikeluarkan sampai ke daerah Samaria. Sampai masuk ke daerah Israel. Ya. Padahal mereka mau menyerang Israel. Jadi mereka dimasukkan ke dalam Israel sampai mereka bingung. Kemudian setelah masuk, sekarang Tuhan bukakan mata mereka. Dan mereka melihat, loh kok jadi di Israel, kok jadi di Samaria. Dan sekarang sudah berada di depan Raja Israel. Artinya mereka sudah dalam kepungan juga. Mereka mau ngepung, ternyata sekarang mereka dikepung. Dan di situ ketika Raja Israel bertanya kepada abdi Allah ini, aku bunuhkah? Aku harus bunuh semuanya kah? Tapi Elisa jawab apa? Tidak. Hidangkan makanan minuman, kasih mereka makan kenyang. Kasih mereka makan kenyang, minum yang baik semuanya supaya mereka tenang, kenyang. Dan setelah itu mereka pulang ke tuannya. Nah, setelah pulang ke tuannya pasti laporannya berbeda. Sehingga tidak ada gerombolan-gerombolan lagi datang ke Israel. Karena apa? Sudah dikenyangkan, tidak dibunuh. Jadi gak mungkin itu mereka lapor, oh ya itu tentara di sana. Mereka sudah kenyang, sudah dapat semuanya. Dan laporan ke raja pasti berubah. Nah, oleh karena itu, berhentilah sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Dengan cara yang seperti itu saudara. Luar biasa. Biasanya kalau tiba-tiba yang musuh itu datang ke daerah Israel, wah ini sudah ini. Sikat aja nih, habisin aja nih, ini mumpung nih. Tanpa gerakan apa sudah ini. Tapi apa rencana Tuhan? Tidak dibunuh. Kamu harus kasih makan dia. Kamu harus kasih minum dia. Setelah mereka kenyang, setelah mereka happy, sukacita, biar mereka pulang. Tentu pasti omongannya kepada tuannya berbeda. Tadi kita dijamu loh, tadi kita tidak diapa-apain loh, tadi kita tidak ditanya-tanya, tadi kita tidak diperlakukan sedikit pun yang gak enak, kita malah disenangkan, diinikan.
Jadi kita jangan ganggu bangsa Israel. Kita jangan lagi memasuki daerahnya. Mereka baik kok, mereka nggak ganggu kita. Pasti omongannya berubah pada saat itu kepada rajanya. Nah, cara daripada kerajaan surga ketika bangsa Israel harus melawan bangsa Aram, bukan dengan kekerasan. Ya, ada yang dengan kekerasan, tapi berbeda-beda. Selalu ada visi Tuhan, selalu ada tujuannya Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita tuh harus masuk dalam visinya Tuhan. Kalau misalnya kita berjalan sendiri tanpa visinya Tuhan, kita punya visi sendiri, saudara nggak akan bisa sampai dengan Tuhan. Kau nggak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Kau pasti akan berjalan, akhirnya ujung-ujungnya kamu berjalan dengan iblis. Kalau engkau berjalan tanpa visi Tuhan, ujung-ujungnya engkau berjalan dengan iblis. Walaupun kelihatannya visimu adalah baik, good, baik, bagus untuk semua orang, tetapi bila itu bukan dari Tuhan, tetap ujung-ujungnya kamu berjalan bersama iblis. Ya. Untuk bisa melihat visi Tuhan, perlu kita itu mempunyai mata yang dibuka. Pada saat itu bujang itu tidak bisa melihat visi daripada Tuhan. Bahkan dia hanya bisa melihat kesengsaraan, dia bisa melihat apa? Kesulitan, dia bisa melihat ada penghadangan, dia bisa melihat ada serangan. Hanya itu yang dia lihat, dan ketakutan menyerang dia. Namun ketika Elisa berdoa untuk Tuhan membuka mata dari bujangnya ini, supaya bujang ini bisa melihat. Jangan lihatnya di sana saja, itu ada yang nyerang kita. Tapi kamu harus melihat yang di belakang kita. Yang menyertai kita ini lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang menyerang kita. Sakit, penyakit, kesusahan, itu yang bisa kita lihat. Tapi kita sukar sekali untuk melihat bahwa selama ini Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa yang di belakang kita, yang menyertai kita itu jauh lebih besar daripada yang menyerang kita. Nah, ini kita perlu dibuka matanya. Kita minta Roh Kudus, bukakan mataku Roh Kudus. Supaya aku bisa melihat visimu. Supaya aku bisa melihat visinya Tuhan Yesus. Bukakan. Para murid daripada Tuhan Yesus saja sukar untuk melihatnya. Ke-12 murid Tuhan Yesus, mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara visi. Mereka hanya melihat secara fisik. Bukan visi, tapi fisik. Ketika mereka berada di suatu buah perahu, yang mereka lihat adalah ada angin ribut, ada badai yang sudah menggoncang, ada air yang masuk. Itu yang mereka lihat. Tapi mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus pun ada bersama dengan mereka. Sekalipun Yesus sedang tidur, tapi Yesus ada di situ. Mereka sudah lupa, hilang. Sulit sekali begitu badai masuk, begitu air masuk, begitu angin ribut keras itu menghantam kita. Sukar sekali untuk melihat ternyata di dalam perahu kita ada Tuhan Yesus. Demikian juga ketika mereka sudah ada pengalaman ada Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus menghentikan itu sehingga tenang. Kemudian masih lagi mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika angin ribut semua mau tenggelam semua, tiba-tiba dia melihat ada yang berjalan di atas air. Tetap dia tidak bisa melihat visi itu Tuhan. Tidak bisa melihat, mereka melihatnya adalah hantu. Mereka lihat adalah yang jahat. Oleh karena itu kita perlu saudara minta ampun kepada Tuhan. Minta pengampunan dulu. Karena kita tidak bisa melihat Dia yang kudus kalau di dalam sini tidak ada kekudusan. Kalau kita mau lihat visi Tuhan yang kudus, tetapi di dalam hatimu masih ada iri hati, di dalam hatimu masih ada dendam, di dalam hatimu masih ada kepahitan, engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak akan bisa melihat kekudusan Tuhan. Karena itu perlu kita harus minta ampun terlebih dahulu. Ampuni aku Tuhan, dan bukakanlah mataku. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau kita mau melihat Allah,
kalau kita mau melihat visi Tuhan, kalau kita mau melihat kemana Tuhan membawa aku, kemana ini Tuhan, hidupku dibawa kemana-kemana. Kalau engkau mau melihat itu, di sinimu, di dalammu harus ada kekudusan. Barulah engkau bisa melihatnya. Tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa melihatnya. Tuhan mengajarkan terus kepada para murid-muridnya. Tetapi pada saat itu memang Roh Kudus belum dihembuskan. Roh Kudus belum dicurahkan. Sudah dihembuskan pun ketika Tuhan Yesus bangkit dan menjumpai para murid, dan Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Sekarang terimalah Roh Kudus. Tetapi tetap esoknya harinya mereka tetap tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika mereka kembali ke dunianya yang lama, kembali ke pekerjaannya yang lama, menjadi penjala ikan lagi, kembali lagi. Dan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka melihatnya karena sudah tidak ada, pemimpinnya sudah tidak ada. So back to our nature, katanya. Kembali kepada masa lalu kita sebagai penjala ikan. Mereka berusaha dengan segala kemampuan mereka, ilmu pengetahuan mereka, tapi tetap mereka tidak berhasil. Tidak ada hasil. Sampai mendengar suara, adakah kamu memiliki lauk pauk? Jawab aja, nggak ada. Sudah susah-susah, semalaman aja kita kesini kosong, dimintai lauk pauk lagi, nggak ada. Jawab gitu tanpa menoleh, nggak ada, gitu kali ya. Iya, enak aja nggak ikutan susah payah minta lauk pauk lagi. Kemudian dengar suara lagi, kalau gitu tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan mereka melakukannya aja, nggak lihat tapi dengar melakukan aja. Dan ketika mereka mulai tarik, kok berat. Ternyata besar sekali, banyak sekali ikan-ikan yang terjaring di jalannya. Dan ketika baru melihat hasilnya itu, baru mereka bisa buka. Itu Tuhan. Ketika melihat hasilnya, baru tahu itu Tuhan. Dan baru mereka sadar, baru mereka lihat. Dan memang itu Tuhan. Gak berani nanya mereka begitu nyampe ke pantai. Karena di depannya mereka sudah ada ikan yang dibakar, ada roti. Orang yang tadi bertanya, adakah lauk pauk? Ternyata orang itulah yang sudah memberikan sarapan. Tidak ada yang berani bertanya. Ya, itu nanti akan saya lanjutkan for the next ini tema lain lagi ya. Kembali ke sini. Jadi bagaimana bisa melihat visi Tuhan? Harus ada kekudusan di dalam hati kita. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kalau kita berjalan tanpa visi Tuhan, maka kita akan jadi liar. Kita buka di dalam Amsal. Amsal 29. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu di sini adalah visi, revelation, visi. Kalau tanpa visi, jadi liar. Kalau ketika engkau berjalan tanpa visi, jadi sembarangan, nggak ada tujuan. Kalau kamu start dari rumah, mau kemana nggak ada tujuan, pasti jadi liar. Lihat ini ke sini, lihat itu ke situ, lihat itu lagi ke sana, berhenti liar jadinya. Akhirnya pulangnya bawa banyak belanjaan karena nggak ada tujuan. Jadi ini bagus dibeli, ini bagus dibeli, itu lagi bagus, nggak ada tujuan. Kecuali kalau dari rumah kau sudah ada tujuan, mau beli ini ada listnya semuanya, kau ke tempat yang dituju, nah belanja di itu. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada visi, jadi liar. Oleh karena itu bapak-bapak jangan izinkan istrimu keluar tanpa visi. Apalagi ke mall ya. Kalau tidak ada list belanjaan, jangan izinkan mereka pergi ke mall. Karena itu nanti akan
belinya jadi liar ya. Yang ini dibeli, yang ini dibeli, itu dibeli semua seperti itu. Jadi liar ya. Tapi kalau pergi ke mall atau ke supermarket harus ada listnya dulu, tanya dulu ada listnya mana gitu ya, seperti itu. Supaya nggak liar itu ya, semua itu dilihat semua, mau diambil semua seperti itu. Betul, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Tanpa visi orang itu jadi liar, hidupnya seenaknya sendiri. Ya. Karena itu Tuhan selalu memberikan visi. Dia selalu memberikan visi kepada kita. Dia, Tuhan Allah Bapa, memberikan visi kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ada misi dan visi. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengutus, memanggil murid-muridnya, juga diberikan misi dan visi. Ya, kalau tanpa misi dan visi, maka hidup itu jadi liar. Semaunya gue mau ini, besok gue mau ini, lusa gue mau itu. Lusa lagi gue mau ini, seenaknya sendiri, hidup liar. Dan itu adalah kesukaannya iblis. Dia akan lihat kalau ada orang yang hidupnya liar, wah itu kesenangannya dia. Dia langsung masuk ke dalam kehidupan orang itu. Ikut aku aja, masuk di dalam kelompokku aja. Kita adalah orang yang liar, yang suka-suka sendiri. Tetapi kalau kita adalah orang yang kerajaan surga adalah in order. Kerajaan surga itu punya prioritas. Ada tujuannya, ada visinya. Itu lain. Dan kalau kerajaan surga itu adalah orang-orang yang disiplin. Yang selalu ada urutan-urutannya, bekerjanya itu rapi, tersusun, disiplin. Itu adalah kerajaan surga. Dan itu merupakan visi. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, saudara minta untuk dibuka matanya. Sebelum kau dibuka matanya, Tuhan akan bersihkan hatimu. Tuhan akan kuduskan hatimu. Selama hati kita belum bersih, selama di dalam hati kita masih ada iri hati, jealous, masih ada kedagingan, hawa nafsu, keserakahan, ya, masih ada sakit hati, benci, dendam, semuanya engkau tidak akan bisa melihat visi Tuhan. Visi Tuhan itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa visi Tuhan, kita ini hidup ini buat apa? Gak ada tujuan. Betul? Ya. Tanpa visi gak ada tujuan. Kita harus tahu visi yang Tuhan itu apa. Ya. Kita buka dalam Yohanes. Sebelumnya misinya Tuhan terlebih dahulu kita buka. Ya. Yaitu Matius 28. Ya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka, di sini adalah murid-muridnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini seringkali sudah dipakai orang untuk memberitakan Injil, visi, misi. Ya. Tetapi seringkali juga tidak lengkap. Ya, mereka mengambil ini cuma tidak lengkap. Ya, mereka hanya sebagai penginjilan saja. Ya, jadikan semua orang menerima Yesus Kristus, ya, yaitu cuma sebagai suatu penginjilan, keselamatan saja. Kemudian mereka baptis, mereka udah. Nah, untuk mengajar mereka ini seringkali tidak dilakukan. Ya, hanya sampai dalam baptisan saja. Karena mengajar ini sukar. Ya, untuk ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini sukar. Tidak dilakukan semuanya. Hanya sampai supaya semua bangsa dijadikan murid Tuhan Yesus dengan baptis. Terima Tuhan Yesus, altar semua dibaptis. Terima Tuhan Yesus, udah selesai. Pengajaran ini sukar. Pengajaran ini
Kalau dia sendiri, orang tersebut tidak mengalami pengajaran daripada Tuhan Yesus, maka ia tidak akan bisa mengajar orang lain. Pengajar, karena ini, ajarlah mereka. Ya, saudara baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, karena banyak orang yang cuma ngajar, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu nggak bisa. Sehingga misinya selalu hanya separuh. Dan lama-lama misi itu jadi gagal. Kalau tidak full dilaksanakan, misi itu jadi gagal. Kalau hanya dibaptis saja, hanya sampai di pembaptisan saja, ya, tidak diajarkan. Diajarkan, mungkin langsung diterima. Oke, masuk dalam jemaat, melayani segala macam. Tetapi segala sesuatu yang telah diperintahkan, perintahnya Tuhan kepada murid-murid ini, saudara harus tahu apa. Nah, itu yang harus diajarkan. Tetapi perintah tersebut sebelum diajarkan kepada orang lain, engkau harus melakukannya terlebih dahulu. Engkau harus melakukannya terlebih dahulu dan melaksanakan terlebih dahulu. Nggak bisa khotbah kalau yang dikhotbahkan itu tidak masuk dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan bisa memberitakan Injil Kerajaan Surga kalau engkau sendiri tidak masuk di dalam Injil Kerajaan Surga tersebut. Hanya sampai dibaptis tidak bisa. Jadi segala perintah firman Tuhan harus engkau lakukan, barulah engkau bisa mengajar orang lain. Amin. Nah, seringkali betul kan, ini hanya separuh ya, dilaksanakan tidak full seperti itu. Sehingga sepertinya misinya gagal. Dan memang di tengah jalan pertama kali sukses, tapi yang diselamatkan, yang dibaptis tersebut, sampai di tengah jalan mereka berhenti, gagal. Karena tidak ada pengajaran. Yang ngajar, diajar hanya permukaannya saja. Karena dia sendiri juga belum sampai dalam. Jadi mereka hanya mengajar sampai di permukaan saja. Sehingga gagal. Yang ngajar gagal, yang diajarkan juga, yang diajar juga gagal. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Ya. Akhirnya mereka masih jauh dari visinya Tuhan. Kalau misi ini masih gagal, maka itu masih jauh. Langkahnya ke visi Tuhan itu masih jauh. Apa itu visi Tuhan? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betul? Tadi yang diberitakan tadi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka semua sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini adalah visi Tuhan, bahwa semua itu menjadi satu di dalam Dia. Ya, itu visinya Tuhan Allah Bapa, visinya Tuhan Yesus, visi daripada kerajaan surga, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu semua menjadi satu
bukan di luar. Tapi semua itu menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Itu adalah visinya Tuhan. Yaitu adalah kesatuan tubuh Kristus. Selama semua orang para murid hamba-hamba Tuhan hanya melakukan misinya secara separuh, hanya sampai di baptisan saja, tidak diajarkan terus keselamatan, Roh Kudus, divine healing blessing, dan sampai second coming, tidak diajarkan semuanya, maka visi itu masih jauh. Kesatuan tubuh Kristus itu belum, masih jauh. Masih tidak bisa dilihat, masih buram. Karena setiap orang, kelompok, gereja, gembala, gereja mana saja, kalau dia hanya punya visi sampai itu, mereka hanya visi untuk dirinya sendiri, untuk gerejanya sendiri menjadi satu. Hanya untuk ngumpulin orang jadi satu, hanya untuk supaya jemaatnya banyak jadi satu. Oleh karena itu kalau misi hanya sampai keselamatan, ya, keselamatan, kemudian Holy Spirit, ya, divine healing, blessing, ya, sampai di situ aja. Nah, ini tolong ditayangkan. Ya. Kalau setiap orang, murid-murid Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, melakukan misinya Tuhan tadi, hanya sampai di keselamatan, kemudian sampai dia dibaptis dalam nama Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Dan kemudian menerima berkat nih katanya, dapat berkat semua seperti itu, ya. Berkat secara jasmani, tetapi berkat ilahi, kesembuhan manusia, roh seutuhnya belum, maka ia berhenti sampai di situ dan tidak akan bisa masuk ke dalam second coming. Sehingga mereka masih jauh. Visinya itu masih kabur, tidak bisa dilihat. Sedangkan visinya Tuhan adalah aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Dan tadi kita melihat ada berapa kali satu, ya. Engkau dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Banyak nih, mereka semua menjadi satu sama seperti engkau di dalam aku ya Bapa, ya. Berapa kali keinginan aja menjadi satu, supaya mereka sama seperti kita adalah satu. Nah, kesatuan tubuh Kristus ini adalah visi daripada Tuhan. Kalau saudara hanya mengajar sampai keselamatan, ya, misinya Tuhan keselamatan, setiap manusia diselamatkan, itu misi Tuhan. Setiap manusia diselamatkan menerima Tuhan Yesus, selamat itu misinya Tuhan. Dan kemudian sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sampai kemudian seharusnya sampai mengalami kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi ini apa? Bukan kesembuhan lumpuh jadi tidak lumpuh, buta jadi jelek, bukan itu. Tapi manusia rohnya ini menjadi utuh kembali. Manusia rohnya ini bisa melihat seperti bujang daripada Elisa. Matanya hanya melihat tentara-tentara Aram. Tapi ketika dibuka mata rohnya, bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu adalah kesembuhan ilahi. Jadi roh kita ini disembuhkan. Manusia roh kita ini dikembalikan menjadi utuh. Barulah bisa melihat visi daripada Tuhan. Selama manusia roh kita ini masih sakit, belum mengalami kesembuhan, kita tidak akan bisa melihat visi dari Tuhan. Sekalipun secara fisik engkau disembuhkan, tapi bila manusia rohmu belum sembuh, tidak akan bisa melihat visi itu. Makanya sukar untuk melihat apa? Naik ke atas, sukar lagi menantikan kedatangan Tuhan. Yang mana? Kapan? Dari dulu diomong sudah datang, tapi mana? Karena tidak bisa dilihat dengan mata ini, harus dengan mata rohani di dalam. Nah, ini harus sembuh. Kerohanian manusia roh di dalam ini harus, maka dikatakan divine healing and blessing. Divine, kesembuhan ilahi, berkat ilahi, bukan jasmani. Bukan orang itu mengalami berkat begitu saja, menerima semua berkat yang banyak, dapat job banyak, dapat uang banyak, tubuh jadi sehat. Bukan itu.
Tapi kerohanian saudara itu jadi utuh kembali. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu adalah divine healing and blessing. Untuk apa? Supaya visinya Tuhan ini terlaksana. Supaya semua orang itu yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Yesus Kristus, menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Bukan menjadi satu di dalam gereja. Bukan menjadi satu di dalam sinode. Tapi menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Ini yang terpenting. Kalau sekarang orang hanya melihat supaya jadi satu di gereja A, gereja B, gereja C, semuanya, tetapi tidak menjadi satu dalam Yesus Kristus, mereka keluar dari visi Tuhan Yesus Kristus. Menara Doa Jakarta, visinya adalah kesatuan tubuh Kristus. Memang menara ini bukan gereja, bukan gereja. Setiap orang siapa saja boleh datang ke menara. Tidak ada denominasi, tidak ada sinode apapun di sini. Hanya ada visi dari itu, kesatuan tubuh Kristus. Dan di sini bukan dininabobokan menjadi jemaat, tidak. Di sini diajar supaya engkau bisa naik sampai ke level yang sama, yaitu dengan manusia yang pertama diciptakan. Ketika engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tadi Tuhan Yesus berkata, Bapa yang adil, supaya aku mau, supaya mereka memandang, supaya mereka bisa memandang kemuliaanku. Ya Bapa, ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita tidak akan bisa memandang kemuliaan Tuhan. Saudara mungkin bisa melihat berkat-berkat yang kau terima, tapi dalam berkat itu belum ada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara takarannya hanya dengan berkat itu berarti engkau sudah, itu belum saudara. Berkat uang, segala macam kesembuhan fisik, berkat semua itu belum kemuliaan Tuhan, belum. Kemuliaan Tuhan akan nampak ketika engkau menjadi satu dengan Yesus Kristus. Ketika dirimu menjadi satu dengan Yesus Kristus, engkau baru bisa melihat kemuliaan yang luar biasa. Dan ketika engkau bisa menjadi satu dengan yang lain, bisa bergandengan dengan orang yang lain, tanpa memandang bulu, tanpa memandang golongan, tanpa memandang status. Tapi di situ ada Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau bisa duduk makan bersama, bisa bergandengan sana. Satu dalam Kristus Yesus, baru engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi selama engkau tidak bisa melihat seperti itu, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lain, tidak mau menjadi satu dengan orang yang sudah Tuhan tentukan, engkau tidak akan melihat kemuliaan-Nya. Karena itu perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau masih ada kesombongan, arogans dalam hidup kita, dalam diri kita, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Itu menghalangi mata kita. Kesombongan, egois, kepahitan, amarah, itu akan menghalangi penglihatanmu. Melihat Yesus, melihat visi Tuhan, kau tidak akan bisa. Oleh karena itu minta terus kita untuk dibersihkan. Dibersihkan dari segala duri-duri, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang mau dibuka matanya? Saudara mau? Supaya kita bisa melihat, bukan hanya melihat, oh ini hari ini saya dapat berkat, ini loh jalannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jalan Tuhan gak sekedar berkat yang kita terima hari ini, saudara. Lebih besar daripada berkat yang kau terima hari ini. Kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kau makan hari ini.
Jadi jangan hanya terpaku dengan apa yang kau terima hari ini. Ucap syukur ya, tetapi itu bukan dia yang sesungguhnya. Kita harus terus masuk di dalam dia, terus masuk berjalan dengan dia, terus sehingga engkau bisa mengalami seperti nabi-nabi di sini yang mengalami seperti Elia, Elisa. Ketika tidak ada makanan, ketika ada kelaparan segala macam, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika ada masalah segala macam, segala sesuatu, ada serangan, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau tidak mau berjalan dengan dia dalam kesukaran, kesesakan, segala sakit penyakit, engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan dia. Kalau kita hanya mau berjalan dengan dia yang enak-enak saja, yang happy-happy, yang senang-senang, yang mengalami, wah pokoknya yang enak itu, baru itu ada Tuhan, baru itu berjalan dengan Tuhan, aku mau itu. Nah jangan, itu mah anak sekolah minggu, happy ya, happy ye. Ya, begitu kan? Saya senang jadi anak Tuhan. Nah kalau seperti itu aja kita anak sekolah minggu. Tapi engkau semua adalah mempelai Kristus. Amin. Harus mau melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Saya berharap saudara menerima berkat Tuhan. Firman. Just open the eyes, Lord. Open our lives, our life Tuhan, supaya kita bisa melihat visi-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kita. Mungkin selama ini saudara tidak bisa melihat visinya Tuhan. Cek saudara, ada yang menghalanginya. Apakah itu egomu, apakah itu kesombonganmu? Itulah yang akan menghalangi engkau untuk tidak melihat kemuliaan Tuhan.